Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, hari ini kita berada di sebuah kota Mojokerto. Kota ini saya punya teman nih di sini. Teman saya di sini adalah seorang anak muda yang dia sudah selama hampir 7 tahun ini menjadi seorang eksportir. Nah, saya mendapatkan undangan dari dia untuk menyaksikan ekspor perdana sebuah komoditi yang dia develop selama 4 bulan terakhir ini. Di saat COVID, dia masih tetap produktif menjadi seorang eksportir. Yuk kita samperin siapakah dia, kita jalan ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Cak Galang? Alhamdulillah baik. Waduh. Sobat juara sekalian, inilah sobat juara kita yaitu Cak Galang Ramadan. Mas Galang, kita ini kan lagi ngobrol-ngobrol seru nih dalam program Inspirasi Juara. Sebuah program yang akan menjadikan inspirasi buat seluruh masyarakat Indonesia agar tahu apa sih kisahnya Mas Galang gitu kan. Bisa diceritakan Mas, sejarah pribadinya dulu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua, nama saya Galang Ramadan Tiawayudi. Nah, saya lulusan D3 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan elektronika. Nah, kalau mengenai sejarah usaha sendiri, sebetulnya saya mengawali usaha sejak kuliah, sudah belajar penjualan untuk produk-produk seperti tas kulit dan sebagainya yang mengambil di Tanggulangin. Dulu awalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah lulus kuliah, saya itu lebih berpikir ke arah potensi agrobisnis, karena waktu itu saya dalam rangka menunggu wisuda, bermain-main ke Pujon, kemudian potensi agrobisnis luar biasa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sejarahnya saya mengawali ekspor, karena sebetulnya dulu itu hanya teman-teman waktu kita kuliah gitu kan. Teman-teman kan ada sering posting-posting ke Singapura gitu kan. Saya jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Belum pernah keluar negeri kan. Cita-cita saya cuma simpel waktu itu, pengen bisa ke Singapura gitu aja. Waktu itu cuma simpel. Nah, cuman karena waktu itu memang pikiran saya enggak mau kalau cuma sekedar buang-buang uang jalan-jalan gitu. Cari cara gimana ya jualan bisa berjualan di sana gitu. Jadi bisa gratis ke Singapura. Ya, jadi gratis lah gitu. Good. Sejarahnya seperti itu. Kemudian mencoba berbagai komoditi, mulai dari kunyit kering, jahe, dan sebagainya, sampai di arang briket. Nah, kemudian hingga di minyak kopra atau minyak CNO ini. Nah, sebelum kita ngomongin CNO atau minyak kopra, bisa diceritakan nggak bagaimana sih kisah pertama kalinya ekspor? Kalau sekarang kan ngomongin ekspor perdana, coconut oil atau kopra oil kan ini sudah ekspor yang kesekian kali gitu. Kalau ngelihat sekarangnya, enak banget lah ya, ekspor mudah gitu kan. Tapi awal-awal dulu bisa diceritakan. Kalau awal-awalnya memang saya cukup mengalami kepahitan ya, Cak Abu. Jadi di awal-awal ekspor dulu, saya bahkan hampir karena konflik dengan buyer gitu kan. Waktu itu saya pernah tertipu gitu kan. Waktu itu ya pernah tertipu oleh supplier gitu kan. Karena waktu itu saya berbisnis dengan emosi gitu kan. Dengan emosi, tidak pakai ukuran. Jadi emosi ketika dijanjikan dijanjikan supplier, wah gudangnya terlihat oke, kemudian bagus, stoknya banyak oke. Oh ya, harus DP dulu sekian lah, kita kan itu dengan emosi gitu. Dengan emosi langsung kasih DP. Nah, langsung kasih DP. Amblas gitu. Suppliernya hilang. Nah, waktu itu sampai dalam ekspor ekspor pertama saya dulu itu sampai istilahnya berurusan dengan hukum gitu. Berurusan dengan hukum sampai hampir mau dilaporkan gitu. Nah, cuman karena kita memang dalam bisnis ini tidak ada niatan kriminal ya, tidak ada niat berbuat jahat ya. Mau dilaporkan ya kita malah yang datang, ternyata yang laporkan tidak ada, yang laporkan tidak ada gitu. Jadi sampai seperti itu. Nah, kuncinya adalah kenapa waktu itu saya bisa lolos dari hal seperti itu. Kuncinya adalah komunikasi terus dengan
perwakilan kita di luar negeri. Gitu. Maksudnya perwakilan kita itu maksudnya kedutaan besar? Ya, waktu kan ada ITPC, ada atas perdagangan yang di bawah, kalau ITPC di bawah Kementerian Perdagangan, kalau atas perdagangan di bawah Kementerian Luar Negeri. Waktu itu saya konsultasi terus dengan KBRI Kuwait, KBRI di Kuwait City sana. Ya. Sehingga kita bahwa memang beneran gitu, beneran terjadi sesuatu di sini, tidak mengada-ada. Gitu. Iya, jadi tidak ada intention dari Mas Galang untuk menipu buyernya gitu ya. Tapi Cak Galang sendiri ketipu sama suppliernya gitu ya. Nah, Sobat Juara sekalian, memang membangun bisnis itu tidak mudah. Oh ya, kalau boleh tahu itu produk pertamanya apa itu Mas Galang? Kalau yang dulu sampai seperti itu di produk arang kayu. Oh, arang kayu, ya kan? Nah, sampai saat ini Mas Galang sudah ekspor berapa komoditi yang ada di Indonesia? Kalau sekarang yang sudah pernah kita ekspor, yang pertama di produk arang tentunya, briket. Nah, kemudian di produk minyak atsiri jahe. Atsiri jahe pernah juga? Atsiri jahe sama kunyit kering. Kunyit kering. Nah, sekarang ke di CNO. CNO atau minyak kopra. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh semangatnya Mas Galang, mulailah dengan hal yang kecil untuk melakukan ekspor. Semangatnya apa tadi dia? Pengen jalan-jalan ke luar negeri gratis, ke Singapura gratis. Negara mana saja Mas yang sudah pernah Mas Galang eksporin itu? Kalau negara yang sudah kita eksporin, yang paling dekat adalah Malaysia. Malaysia. Kemudian yang paling jauh di Siprus. Siprus itu Limassol. mana itu ya? Itu ya. Eropa tapi ya setengah Eropa, setengah Asia gitu, tapi masuk Eropa, Siprus. Mas Galang, kan tadi kan cita-citanya pengen jalan ke Singapura dan luar negeri lainnya. Akhirnya sudah sempat jalan-jalan kemana aja nih? Paling jauh saya sampai Afrika. Sampai ke Afrika? Sampai ke Sudan. Sampai ke Sudan. Berarti cita-citanya untuk jalan-jalan gratis tercapai dong ya? Lebih. Nah, Sobat Juara sekalian, tentunya sangat menarik kita bicara ekspor karena salah satunya adalah memberdayakan apa yang ada di Indonesia dan mendatangkan devisa buat negara ini. Sekarang kita mau ngomong lebih detail lagi tentang produk yang baru ini, yang baru Mas Galang develop, yaitu crude coconut oil atau copra oil. Mas Galang mungkin bisa cerita apa sih crude coconut oil itu? Jadi crude coconut oil itu adalah minyak yang dihasilkan dari kelapa kering atau kopra. Oke. Jadi kalau kopra kan semua sudah banyak tahu ya, kelapa-kelapa yang dikeringkan, kelapa kering. Nah, itu diperas menjadi minyak kelapa mentah. Oke. Jadi masih mentah, belum bisa digunakan untuk memasak. Jadi fungsinya adalah sebagai bahan baku industri minyak goreng kelapa, margarin, kemudian kosmetik dan sebagainya yang berbasis kelapa. Nah, itu prosesnya seperti itu, produknya. Nah, kenapa kok di Indonesia banyak yang memproduksi crude coconut oil, Mas? Yang pertama adalah kita termasuk salah satu penghasil kelapa yang besar di dunia. Oke. Kita salah satunya. Kita kan juga punya hamparan kelapa terluas di dunia, di Sumatera. Itu salah satunya. Kenapa kok kita hasilnya banyak, gitu banyak yang memproduksi crude coconut oil ini. Nah, dulu waktu saya kecil, itu kalau ibu saya goreng sesuatu itu biasanya memang pakai minyak kelapa. Tapi mungkin generasi milenial sekarang mungkin malah tidak pernah merasakan menggoreng sesuatu pakai kelapa. Bener ya Mas ya? Bisa jadi seperti itu, karena kan kalau untuk minyak kelapa sendiri tidak banyak ya Cak Abu di pasaran. Di Indonesia. Yang beredar, iya. Karena lebih suka sawit. Karena lebih murah. Karena lebih murah. Ya, jadi kalau minyak kelapa itu, tadi saya jalan-jalan ke pasar-pasar yang ada di Mojokerto sini, harganya itu 1 liter kira-kira 38.000 ya Mas ya. Tuh. Kalau minyak sawit itu kan sekarang harganya kira-kira di angka berapa ya? Sekarang mungkin 20 ribuan ya. Jadi memang harganya selisih jauh antara minyak kelapa dan minyak sawit, makanya warga negara Indonesia lebih senang menggoreng sesuatu dengan minyak sawit, bukan dengan minyak kelapa. Kemudian Mas Galang, setelah istilahnya nih bahan bakunya banyak ada, terus Mas Galang kemudian apa yang dilakukan agar bisa ekspor sampai hari ini, Mas? Jadi yang pertama tentu pemasaran, ya Bu. Oke. Itu yang paling yang penting gitu. Penting tapi bukan paling penting sebenarnya.
dalam dunia ekspor itu pemasaran itu penting gitu. Tapi yang lebih penting adalah barangnya ada atau tidak. Bahan bakunya Iya, gitu ya. betul. Karena ketika kita sudah bisa menjual secara ekspor gitu, problem selanjutnya yang lebih sulit diatasi adalah adanya bahan baku, adanya barang yang diekspor. Satu kontainer ini isinya berapa ton, Mas? Kalau satu kontainer isinya 21,5 ton. 21,5 ton. Bayangin ya, minyak kelapa 21,5 ton. Padahal di rumah saya aja kalau kita goreng 1 bulan nggak nyampe 6 liter ya. Mas Galang, tadi kan disampaikan kalau yang susah itu sebenarnya di bahan bakunya, bukan menjualnya. Padahal kalau kita ngobrolin teman-teman di luaran sana, mereka itu ekspor takut ketipu, tidak dibayar sama pembelinya. Itu bagaimana Mas cara menanggulanginya? Sebetulnya masalah takut ketipu dalam pembayaran ekspor, memang banyak kasus-kasus yang eksportir kita eksportir kita ketipu dengan pembayaran. Oh, ada ya memang ada memang. Nah itu sebetulnya ya karena bisa jadi seperti saya tadi itu banyak yang kasus jadi bermain dengan berbisnis dengan emosi ketika ketika dijanjikan oleh buyer ini seperti kenyamanan terlena sehingga yang seharusnya dia bisa mengamankan pembayarannya jadi tidak aman gitu. Nah terkait pembayaran ini kan urusannya kan ribet ya karena kita harus ngomongin dunia finansial. Praktek-praktek yang sudah Mas Galang lakukan untuk memperaman bisnis ekspor impornya itu ada berapa jenis pembayaran yang Mas Galang sekarang terima? Jadi yang bisa dilakukan yaitu pertama dengan DP. Tanda jadi. Tanda jadi. Biasanya berapa persen? Kalau tanda jadi saya biasanya minimal 30%. 30%. 30% ya. Jadi kalau nilainya sekitar 1 miliar berarti 300 juta 300. masuk sendiri ke sini. Ya, 300. Tapi kan buyernya bisa jadi nggak percaya. Nah, itu juga menjadi problem gitu kan. Itu juga menjadi problem ketika kita masih awal biasanya. Jadi buyernya belum percaya dan sebagainya. Kita harus bisa tawarkan alternatif lain. Nah, misalnya apa itu? memakai LC. Gitu. LC. Memakai LC seperti itu. LC itu gimana Mas? Ini kan mungkin teman-teman itu kan LC itu letter of credit Letter ya. of credit. Nah, itu ceritanya seperti apa? Jadi kalau LC itu gampangannya adalah seperti rekening bersama. Rekening bersama. Jadi ketika kita sudah mengirim barang, kemudian kita memberikan dokumen kepada bank, dokumen kepada bank. Nah, baru dokumen itu diteruskan. Nah, setelah diteruskan dan diterima oleh bank buyer, kemudian diverifikasi, baru kita dicairkan dana tagihan kita. Tapi sebelum itu, buyer sudah naruh uang duluan di bank. Oke. Jadi kalau buyer tidak naruh uang duluan di bank tidak akan mengeluarkan RC kepada kita sebagai eksportir gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngerjain barangnya gitu ya. Tadi ada DP, ada LC, ada apa lagi Mas? Ada cash against dokumen. Nah itu gimana itu kalau cash against dokumen itu? Jadi ini tetap di cover oleh bank gitu ya. Tetap di cover oleh bank. Namun jadi standarnya prosedurnya masih di bawah LC. Kalau di cash against dokumen itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang besar gitu. Sudah verify lah ya. Sudah verified ya. Mereka kita submit dokumen kepada bank, kemudian baru mereka bayar ke bank tersebut. Oke, jadi kalau di cash against dokumen ini, jadi kita juga harus harus bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang sudah verified, dan misalkan harus diamankan. Contoh kalau kayak di Indonesia perusahaan-perusahaan besar kayak Toyota, Astra yang memang mereka sudah punya nama dan nggak mungkin nipu lah ya kira-kira gitu. Nah saya dengar juga katanya ada kayak insuran itu apa itu Mas? Ya jadi di ekspor itu bisa diasuransikan. Jadi asuransi itu bisa untuk mengcover kargonya dan juga bisa untuk mengcover pembayarannya. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau kita tidak dibayar, asuransi akan bayar ke kita. Akan gitu. di-cover. Prosesnya susah nggak itu Mas? Kalau prosesnya sebetulnya mudah. Jadi kita mendaftar ke asuransi, mendaftarkan perusahaan mitra atau buyer kita, kemudian mereka akan verifikasi dulu. Ya. Verifikasi dulu. Nah, setelah diverifikasi, gitu kan. Setelah diverifikasi, mereka keluarkan polis, berarti itu sudah
sudah sah. aman ya, sudah sah. Oke, tadi kita udah ngomongin marketnya, ngomongin bahan bakunya, ngomongin pembayarannya. Apalagi Mas kira-kira yang bisa diinspirasikan ke Sobat Juara setelah 4 hal itu tadi? Sebetulnya yang ketika teman-teman ingin melakukan ekspor itu yang dibutuhkan sebetulnya kesabaran di awal gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau kita kerjakan setiap hari ya, setiap hari jualan, setiap hari marketing gitu. Paling enggak dalam saya punya keyakinan dalam waktu 6 bulan itu paling enggak sudah bisa pecah telur. Oh, gitu asalkan ya? kita ya konsistensi. Istiqomah. Iya. Memang kebanyakan teman-teman ekspor di komunitas yang saya bikin sendiri, di komunitas ekspor aja, itu juga ya banyak juga gitu yang belajar gitu kan. Banyak juga yang belajar, tapi yang mutul juga banyak gitu. Gitu ya? Iya. Karena sabaran. Ya karena kurang sabar tadi. Iya. Tadi Mas Galang ngomong ada komunitas ekspor aja, itu komunitas apa itu Mas? Mungkin teman-teman bisa bergabung ke Mas Galang untuk belajar gitu ya? Jadi komunitas ekspor aja itu adalah komunitas yang saya dirikan untuk mewadahi teman-teman yang ingin belajar ekspor dan berkolaborasi ekspor. Bukan cuma belajar tapi berkolaborasi. Iya. Bahkan bisa didampingin Mas Galang kali ya? Bisa. Jadi kita bisa berkolaborasi ekspor gitu. Jadi terkadang itu seperti ini kan. Kekurangannya kita itu bahwa kita itu minim kolaborasi gitu. Oke. Kita belajar tapi mau jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, padahal yang diomongin barang gede ya. Padahal yang diomongin barang besar gitu. Jadi harus kolaborasi, misalnya ada yang memang faknya di bahan baku aja gitu kan, di bahan baku dia jadi kuat di bahan baku. Ada yang sudah pengalaman untuk berjualan atau mengurusi bea cukai dan sebagainya, itu bisa dikolaborasikan gitu. Nah, kalau teman-teman mau berjoin, nomor teleponnya berapa Mas? Kalau mau berjoin silakan cek di akun YouTube Galang spasi RDW atau Galang RDW gitu. Itu nanti akan ada di situ link-link untuk join di grup komunitas. Pengen belajar apa tuh namanya? Ekspor, bisa komunikasi dengan Mas Galang lewat akun YouTube Galang RDW. Teman-teman sekalian, sebelum kita berpisah dengan Mas Galang nih, kita pengen tahu insight-nya Mas. Pesannya kepada teman-teman kalau ekspor apa, dan kira-kira apa yang membuat Mas Galang ingin terus semangat ekspor? Yang pertama yang membuat saya ingin terus semangat ekspor adalah karena ekspor ini dampaknya besar. Ekspor ini dampaknya besar. Satu, dampak kepada negara. Oke, dampak kepada negara. Kita ini secara tidak langsung kan ya bantu negara untuk mendatangkan devisa. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ekspor ini jarang sekali yang kecil-kecil. Pasti rata-rata kalau sudah berjalan beberapa kali rata-rata kontainer, dan untuk memproduksi satu kontainer minyak kelapa saja itu di pabriknya sudah berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Belum ke petaninya. Belum ke kelapanya, ada berapa ribu kelapa gitu ya. Jadi benar-benar memberikan big impact to society gitu ya. Nah, pesan-pesannya kepada teman-teman apa Mas? Pesan-pesan saya yang pertama adalah ketika teman-teman mendalami atau ingin masuk ke dunia ekspor gitu kan. Saya kasih gambaran bahwa di awal-awal pasti tidak mudah gitu. Pasti tidak mudah. Tidak ada yang namanya kita belajar ekspor kemudian atau kita ikut pelatihan gitu ya. Bayar misalnya 1 juta gitu ya, atau gratis. Yang bayar aja belum tentu, apalagi gratisan gitu. Jadi jangan terlalu besar ekspektasi ketika kita sudah belajar ekspor kemudian pasti saya langsung bisa. Tidak seperti itu. Teman-teman harus sabar melalui step by step-nya gitu. Step by step-nya sabar, dan insya Allah pasti akan bisa. Jadi karena banyak yang saya temui adalah sudah ikut pelatihan ini itu, jadi merasa wah saya pasti bisa. Ternyata ketika dilakukan di lapangan tidak seperti yang diteorikan. Gitu. Akhirnya ngedon. Gitu. Nah itu saya kasih pesan gitu aja. Jadi putus asa akhirnya. Putus asa. Sobat Juara sekalian, kita sudah ngobrol panjang lebar sama Mas Galang. Semoga program Inspirasi Juara Ekspor Perdana CNO dengan Mas Galang Ramadan ini bisa menjadi inspirasi. Seperti tadi pesannya Mas Galang, banyak belajar, jangan menyerah, tetap optimis dan konsisten.
Yang ketiga, Mas Galang tadi mengatakan siap memberikan pendampingan kepada teman-teman yang pengen ekspor. Join aja ke grup ekspor ajanya Mas Galang. Dan tentu saja, itu berbayar nggak sih Mas? Gratis. Oh gratis, nah, coba kan. Tapi bukan ilmu gratisan karena bisa mendatangkan devisa. Iya. Gratis, tapi kalau nggak niat juga saya keluarkan dari grupnya. Oh gitu, Iya. ada PR-PR-nya gitu berarti Ada. ya? Oh, jadi harus yang serius beneran. Sekarang teman-teman coba lihat di sekitaran teman-teman sekalian Sobat Juara, ada komoditi apa yang bisa diekspor, pelajari ilmunya dan siapa tahu Sobat Juara akan menjadi eksportir. Sobat Juara sekalian, sampai ketemu lagi di acara Inspirasi Juara yang akan datang dan semoga inspirasi juara kita kali ini akan merubah mindset dan akan memberikan big impact to society. Salam juara, 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 luar biasa.